Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengerjakan tugas akhir ujian akhir praktikum teknologi produksi tanaman. Yang pertama yaitu perkenalkan, nama saya Syahrul Abdul Nuryanto dengan NIM 2103111000105 tentang budidaya tanaman kangkung. Pengertian yang pertama yaitu kangkung Ipomoea ssp atau bisa disebut kangkung darat merupakan salah satu sayuran yang paling penting populer di Asia Tenggara, terutama di daerah Indonesia. Daunnya merupakan sumber protein, vitamin A, zat besi, dan kalium. Langsung saja panduan penanaman yang disajikan adalah berdasarkan dataran rendah seperti di daerah Indonesia. Beberapa penyesuaian perlu dilakukan sesuai kondisi iklim, tanah, musim, hama, dan penyakit. Kangkung mudah beradaptasi sesuai terhadap kondisi iklim dan tanah yang cukup beragam, akan tetapi memerlukan kelembapan tanah yang relatif tinggi untuk pertumbuhan yang optimum. Tanah dengan kandungan bahan organik tinggi cukup disukai oleh tanaman kangkung. Kangkung dapat memberikan hasil yang optimum apabila kondisi dataran rendah tropikal dengan temperatur tinggi dan penyinar yang pendek. Temperatur yang ideal berkisar suhu 25-30 derajat Celcius. Adapun jenis-jenis kangkung yang pertama yaitu kangkung darat dengan ciri-ciri berdaun sempit, memanjang, dan mudah beradaptasi pada tanah yang lembab. Yang kedua, kangkung air dengan ciri-ciri berdaun lebar dan berbentuk panas serta pertumbuhannya merambat. Alat dan bahan. Yang pertama alat seperti skop, yang kedua botol plastik, yang ketiga ember, yang keempat ceret, dan yang kelima timbangan. Bahan yang digunakan yaitu bibit kangkung darat itu sendiri, yang kedua tanah, yang ketiga kompos atau pupuk kandang, yang keempat sekam bakar, yang kelima air, yang keenam pupuk mutiara NPK mutiara, yang ketujuh yaitu polybag ukuran 20x20 sebanyak 6 wadah. Langkah kerja yang pertama itu menyiapkan alat dan bahan untuk menanam kangkung. Yang kedua, mencampur bahan seperti tanah kompos dan sekam bakar. Yang ketiga, mencampur media bahan tersebut ke dalam polybag dengan ukuran 20x20 sampai sepertiga tinggi wadah polybag sampai terisi 6 buah wadah polybag. Yang keenam, menabur benih kangkung di atas media bahan tersebut. Yang kelima, kemudian tutup benih tersebut dengan percampuran bahan yang sebelumnya. Yang keenam, siram dengan air biasa ataupun bisa menggunakan percampuran pupuk NPK dengan dosis 1 gram per liter dengan penyiraman perlahan. Yang ketujuh, menaruh semua polybag yang sudah terisi tersebut di bawah sinar matahari. Untuk selanjutnya pemupukan dan penyiraman. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, timbang pupuk dengan berat 1 gram. Kemudian campur pupuk tersebut dengan air 1 liter di dalam ember dan aduk sampai larut. Kemudian masukkan ke dalam botol plastik atau ceret untuk mempermudah penyiraman. Yang kelima, siram dengan perlahan setiap 1 minggu sekali dengan menggunakan air percampuran pupuk pada saat penyiraman dilakukan pada waktu pagi hari maupun sore hari. Untuk penyiraman setiap harinya dengan air biasa tanpa campuran pupuk. Waktu yang baik adalah pagi hari dan sore hari. Selanjutnya, perawatan dan pemanenan kangkung. Dalam proses perawatan seperti penyiraman dilakukan setiap hari pada waktu pagi dan sore. Untuk penyiangan dilakukan 3 hari sekali atau sekiranya terlihat ada pertumbuhan rumput liar di area wadah polybag. Dalam proses pemanenan, kangkung dapat dipanen umur 25-30 hari setelah tanam. Waktu yang diperuntukkan untuk pemanenan kangkung ialah pada pagi ataupun pada sore hari untuk menjaga kangkung tersebut
tetap segar. Terima kasih. Sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.